Dewa Perang Ye Shikai. Bab 316. Mengenai mengapa dia tidak menyerahkan cek itu kepadamu secara langsung, aku belum menanyakannya sampai sekarang. Luo Shiki berkata dengan tenang, dengan investasi itu, grup Luo telah menghasilkan lebih dari 1 miliar yuan, jadi tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa saya membantu Anda hari ini dan mengembalikan properti itu kepada pemilik aslinya. Su Qingyu menatap kosong ke kejauhan, seolah-olah dia tidak lagi mendengarkan kata-kata Luo Shiki. Adegan pertemuan pertamanya dengan Ye Shikai muncul lagi di pikirannya. Seorang wanita berhati dingin, yang mencibir pernikahan yang diatur oleh ayahnya, memandang rendah suami yang belum pernah ditemuinya ini, dan berulang kali salah paham dan mengkritiknya, sementara Ye Shikai selalu mendukungnya secara diam-diam di belakangnya. Memikirkan hal ini, hidung Su Qingyu mulai terasa masam. Kemudian, dia diam-diam membantu Tianya Group mengatasi kesulitannya, mempertaruhkan nyawanya sendirian, pergi ke gudang untuk menyelamatkan orang-orang, dan demi keselamatannya, dia dengan tegas menusukkan belati ke lengannya. Melihat kembali ke Luo Shiki, dia telah kehilangan kesabarannya berkali-kali karena hubungan yang ambigu antara Luo Shiki dan Ye Shikai, dan bahkan memarahinya. Tapi sekarang pikirkanlah, jika saat itu dia tidak bersikap begitu berlebihan kepada Ye Shikai, bagaimana mungkin nasib Ye Shikai dan Luo Shiki bisa terlahir seperti ini? Mungkin mereka ditakdirkan untuk bertemu. Pada awalnya, Ye Shikai telah berkompromi dalam menghadapi kesulitan Su Qingyu yang terus-menerus. Salah satu alasannya adalah karena Su Pengzan, dan alasan kedua adalah gagasan chauvinistik bahwa pria baik tidak akan berkelahi dengan wanita. Ketika hubungan mereka masih sangat jauh, mereka hampir bercerai, tetapi sekarang semuanya sudah berakhir. Suami istri hendaknya saling menghormati, memahami satu sama lain, dan peduli terhadap satu sama lain dimanapun mereka berada. Su Qingyu seperti ini. Setelah dia memutuskan memilih Ye Shikai, dia mencurahkan energinya padanya sepenuh hati. Selama perjalanan ke Gunung Suci, dia menjadi orang biasa pertama yang pergi ke Gunung Suci. Dua garis air mata mengalir dari matanya dan membasahi pipinya. Melihat hal itu, Luo Shiki tidak berkata apa-apa, berjalan ke kamar mandi, mengeluarkan sebatang rokok dari dompetnya, menyalakannya, dan menghisapnya dengan anggun. Pertemuan pertamanya dengan Ye Shikai bagaikan alur cerita melodramatis dalam drama TV, seorang pemuda tampan yang baru saja putus cinta sedang minum di sebuah bar, dan kemudian dia jatuh cinta padanya. Secangkir anggur, Forget Me Not, membuat mereka berdua membicarakan segalanya dan hampir bertengkar. Seorang wanita kuat seperti Luo Shiki menjadi ragu-ragu ketika menghadapi masalah Ye Shikai. Di antara semua orang kepercayaan Ye Shikai di Yanjing, Luo Shiki adalah orang yang paling ia sayangi. Ketika dia jatuh cinta, dia mencoba menjatuhkan Ye Shikai berkali-kali. Pada awalnya, Luo Shiki masih sedikit sombong. Dia benar-benar tidak menyukai peran yang memalukan sebagai seorang simpanan. Sebagai ratu bawah tanah Yanjing, dia punya banyak modal untuk dibanggakan. Jika Ye Shikai bisa menceraikan Su Qingyu dan menikahinya saat itu akan menjadi yang terbaik. Dia berharap Ye Shikai bisa jatuh cinta padanya, jadi dia tidak pernah memaksanya, tetapi kemudian dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa besar Su Qingyu mengabaikannya, dia akan menanggungnya seperti samsak tinju, dan tidak peduli seberapa jauh Su Qingyu menendangnya, dia akan kembali dan melindunginya serta merawatnya seperti biasa. Qingyu menyiksanya ribuan kali, tetapi dia memperlakukan Qingyu seperti cinta pertamanya. Kalimat ini mungkin menggambarkannya. Terutama ketika Ye Shikai menyerahkan cek besar itu padanya, dia mendapat firasat samar. Kesenjangan besar antara kenyataan dan cita-cita membuatnya sangat menderita untuk sementara waktu. Namun kemudian dia mengetahui bahwa Ye Shikai adalah pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan, dan dia pun semakin tertarik padanya. Ye Shikai pernah menyelamatkannya dari pisau gagak beracun, dan pada akhirnya, dia melepaskannya. Makhluk seperti Ye Shikai ditakdirkan tidak dapat dikendalikan oleh wanita manapun, bahkan Su Qingyu. Luo Shiki sangat yakin akan hal ini, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali kalau Ye Shikai akan memutuskan hubungan dengannya karena ancaman Su Qingyu. Abu rokoknya terbakar, dan Su Qingyu keluar dari kamar mandi. Dia masih duduk di kursi sambil memandang keluar jendela. Luo Shiki perlahan berjalan ke sisinya dan duduk bersamanya. Keduanya terdiam. Cahaya matahari yang menyilaukan di luar bersinar masuk, menerangi kedua wanita itu dengan pikiran yang berbeda di dalam hati mereka. Sialan. Kapan Hong Kong jadi sepadat ini? Ye Shikai mencondongkan tubuh keluar jendela mobil, menatap jalan di depan yang macet seperti sosis, membanting kemudi dengan tidak senang, dan membunyikan klakson. Pada saat itu, telepon di sampingnya berdering. "Hai, Qingyu, bagaimana negosiasimu?"
Apa? Sudah diputuskan. Wu Liang telah memutuskan untuk bekerja sama. Bagus sekali. Selamat. Ye Shikai berkata dengan bersemangat, sambil melihat tas berkas di kursi penumpang. Setelah semua keributan itu, dia tidak menyangka bahwa istrinya sudah mengajak Wu Liang ikut serta. Ini di luar dugaan Ye Shikai. Apa? Kamu akan makan malam di rumah Wu? Baiklah, kembalilah lebih awal nanti malam. Ye Shikai menjawab. Di rumah Wu, keamanan dapat terjamin. Setelah akhirnya memutar balik mobilnya, Ye Shikai melaju menuju rumah sakit. Mimpi buruk, bagaimana lukamu? Ye Shikai meletakkan keranjang buah di atas meja dan berkata dengan ringan. Saya sudah jauh lebih baik sekarang. Kekuatan internal saya masih ada. Tidak apa-apa. Nightmare mengangguk, dengan semburat pucat masih tersisa di wajah tampannya. Moji, silakan keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Nightmare tentang sesuatu. Ye Shikai melambaikan tangannya dan berkata kepada Moji di belakangnya. Tunggu. Tiba-tiba Moji berkata dengan kasar, lalu langsung menerjang ke arah Ye Shikai, mengulurkan tangannya, mencengkeram wajahnya dengan keras, lalu menarik kulitnya dengan keras. Ya Tuhan! Apa yang kau lakukan? Ye Shikai berteriak keras. Dia tertegun oleh pemandangan ini dan mendorong putri iblis yang kerasukan itu menjauh. Aku hanya ingin tahu apakah kamu adalah wanita jahat Huan Hu yang menyamar. Kata Moji dingin. Tuan, jangan salahkan dia. Setiap dokter, perawat, bahkan Ziyun dan Miehun, yang masuk dan keluar bangsal saya akhir-akhir ini diperlakukan dengan sopan seperti dia. Kata Nightmare bercanda sambil berbaring di ranjang rumah sakit. Oh, lupakan saja. Kewaspadaanmu patut dipuji. Sekarang setelah kau yakin, cepatlah keluar dari sini. Ye Shikai mengangguk tak berdaya, lalu dengan tidak sabar mendorongnya keluar. Dia seharusnya membalas dengan mencubit wajahnya dengan keras dan kemudian memastikan bahwa dia bukan rubah hantu. Tuan, bagaimana kerjasama dengan Nyonya? Tanya Nightmare. Jangan khawatir, mereka sudah mengurusnya. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Baguslah. Misinya selesai. Tidak ada ruginya meskipun aku mati. Mimpi buruk menghela napas lega. Dia menderita cedera serius hanya karena kerjasama yang sukses antara kedua keluarga. Jangan sebut kematian, itu sial. Tapi aku mencarimu hari ini karena sesuatu yang lain. Nada bicara Ye Shikai tiba-tiba menjadi serius, dan Nightmare mengangkat bahu secara tidak wajar. Silakan bicara, Tuan. Saat kau berada di organisasi roh makam, apa hubunganmu dengan rubah hantu itu? Bab 317. Hubungan antara sahabat. Ketika Nightmare mendengar pertanyaan ini, matanya berkedip jelas, dan dia tidak berani menatap mata Ye Shikai. Ini adalah reaksi penghindaran yang umum. Mengapa kamu tidak melawan ketika dia mencoba menusukmu? Mata Ye Shikai bagaikan obor, dan tatapannya yang penuh tekad tampak menakutkan. Dia bertindak terlalu cepat, aku tidak. Berbohong, bahkan aku tidak bisa melakukan itu. Ye Shikai langsung memotongnya, ceritakan tentang dirimu dan dia. Dia pacarku, kurasa. Kami mengonfirmasi hubungan kami saat aku masih di organisasi. Setelah waktu yang lama, Nightmare mengucapkan hal ini dengan tenang, dan kejadian-kejadian masa lalu terlintas dalam benaknya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Nightmare telah melupakan banyak di antaranya, tetapi dia masih ingat Phantom Fox dengan jelas. 6 tahun lalu, Nightmare baru berusia awal 20-an. Sebagai seorang kultivator muda, dia telah menjadi terkenal di dunia bawah tanah. Saat itu, ia menduduki peringkat ketiga atau kedua dalam daftar gelap. Dia penuh energi dan ketenaran. Namun tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menghilang, bersama dengan peringkatnya di daftar gelap. Karena ia bergabung dengan organisasi roh makam, dan karena organisasi tersebut memiliki tradisi mewarisi gelar, ia mengubah namanya menjadi Star Cup dan menjadi tokoh nomor 2 di organisasi roh makam. Di sanalah ia bertemu Phantom Fox. Meskipun organisasi roh makam memiliki jumlah anggota yang sedikit, masing-masing dari mereka memiliki kekuatannya sendiri. Phantom Fox paling jago menyamar, mengubah penampilan, dan suara, serta bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen. Namun, dari segi kekuatan, dia adalah yang terlemah di antara kelimanya. Sebagai makhluk tambahan, Phantom Fox ditangkap oleh sebuah negara kecil di Asia Tenggara selama sebuah operasi. Negara itu sebenarnya meminta tebusan sebesar 2 miliar dari Tomb Spirit Organization, jika tidak mereka akan mengeksekusi Phantom Fox. Meskipun organisasi tersebut bertindak secara serempak, ia juga memiliki prinsipnya sendiri. Hanya ada orang-orang kuat dalam organisasi,
dan tidak pernah ada ruang bagi yang lemah. Jika ada anggota yang tertangkap, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bunuh diri. Saat itu, yang dikejar Nightmare adalah kegembiraan, sensasi bertarung dengan yang kuat, dan sensasi berjuang di ambang hidup dan mati, namun bukan berarti dia gila. Mimpi buruk tidak pernah meninggalkan teman-temannya. Ketika mereka berempat berkumpul untuk membahas masalah ini, kecuali Nightmare, 3 orang lainnya diam-diam memilih untuk tidak membantu, tanpa sedikit pun rasa bersalah atau khawatir di wajah mereka. 3 hari kemudian, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari asap dan debu ledakan sambil menggendong seorang wanita di lengannya. Dia berbaring dengan tenang dalam pelukannya. Nightmare dipenuhi luka, dan jubah putihnya telah diwarnai merah darah. Teriakan menyedihkan datang dari reruntuhan di belakangnya. Dia menerobos masuk ke penjara sendirian, ditembak 3 kali dan ditikam 2 kali, dan menyelamatkan Phantom Fox yang terluka dari ruang bawah tanah air. Ketika dia pergi, dia melemparkan tubuh sipir penjara itu ke dalam penjara air. Akhirnya, dia meledakkan seluruh penjara menjadi reruntuhan dan meninggalkan negara kecil itu dalam kekacauan. Di sebuah ruang bawah tanah di kota Hong Kong. Di mana ini? Huan Hu membuka matanya dengan bingung dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur besar. Di hadapannya, seorang lelaki tampan tengah duduk di kursi dengan tatapan mata kosong, seakan tengah memikirkan sesuatu. Kamu aman di ruang bawah tanah. Nightmare perlahan berdiri dan berjalan menuju Phantom Fox. Apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba Nightmare berjalan langsung ke sisinya dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Baru saat itulah Phantom Fox menyadari bahwa ada tubuh telanjang di bawah selimut. Mengira mimpi buruk akan berbuat hal semacam itu, dia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, dan memegang erat tepian selimut dengan kedua tangannya. Tidak perlu takut begitu. Nightmare memutar matanya, mengambil mantel dari tempat tidur, memakainya, dan menatap wajah Phantom Fox yang semerah apel besar. Dalam operasi organisasi, Anda bertanggung jawab untuk memperoleh informasi intelijen. Apakah Anda tidak merayu orang lain? Mimpi buruk mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata dengan nada bercanda. Ya, tapi aku belum pernah melakukan hal semacam itu. Huan Hu sedikit malu-malu, lalu segera membalas, seolah-olah dia ingin mengklarifikasi. Benar-benar. Ekspresi Nightmare berubah sedikit. Bisakah kamu melepas pakaianku? Tanya Huan Hu malu-malu. Seorang pembantu membantu Anda melepaskannya, dan dia juga yang mengoleskan obatnya. Kata mimpi buruk dengan enteng. Tidakkah kau melihatnya? Tanya Phantom Fox dengan lemah. Seperti kata pepatah, makanan dan seks adalah bagian dari sifat manusia. Seorang pria pasti akan bereaksi ketika melihat tubuh wanita, tapi Nightmare sama sekali tidak tertarik. Apakah kamu pikir kamu sangat menawan? Kata-kata ringan Nightmare membuat Huan Hu merasa sedikit malu dan sedikit marah. Lalu mengapa kau menyelamatkanku? Huan Hu berkata dengan dingin, apakah orang-orang di organisasi itu begitu penyayang? Saya pergi ke sana sendirian. Nightmare berbalik dan menatap mata Phantom Fox. Kamu akan kabur sendirian? Huan Hu berkata dengan tidak percaya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apalagi yang kau pikirkan? Memohon pada para prajurit itu agar melepaskanmu. Saat kabur dari penjara, tubuh Huan Hu sudah sangat lemah dan dia hampir meninggal, sampai dia mendengar suara ledakan, teriakan minta tolong, dan jeritan. Dia perlahan membuka matanya dan mendapati tubuhnya telah diangkat. Wajah tampan Nightmare terlihat, lalu dia koma lagi. Lalu mengapa kamu memilihku, jika bukan karena kesehatanku? Suara Huan Hu sedikit lemah, seolah dia tidak percaya diri. Karena kamu adalah rekan setimku. Setelah Nightmare mengatakan ini, dia berbalik dan perban di punggungnya terlihat oleh Phantom Fox. Bagaimana kamu bisa terluka? Apakah kamu? Saya terkena peluru. Saya ceroboh saat meninggalkan tempat kejadian dan tertembak oleh seorang tentara. Mimpi buruk menyela Phantom Fox dan mengulurkan tangan untuk menarik mantelnya guna menutupi perban. Mengabaikan ekspresi terkejut Phantom Fox, Nightmare berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Phantom Fox sendirian. Seperti kata pepatah, tidak ada persahabatan murni antara pria dan wanita. Akankah Nightmare mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya hanya demi sepatah kata rekan setimnya? Ia mengatakan itu bukan untuk tubuh Phantom Fox. Apakah dia berpura-pura menjadi bangsawan atau dia mencoba untuk tetap tenang? Sebuah benih kecil mulai tumbuh dan berkembang di hati Huan Hu, dan nasib keduanya pun dimulai. Ketika 3 anggota organisasi roh makam lainnya melihat kedua pria itu kembali dengan selamat,
mereka berhenti membicarakan sikap mereka sebelumnya, dan Huan Hu tidak menaruh dendam terhadap mereka. Saat ia ditangkap, ia pun berkhayal akan ada yang datang menyelamatkannya, namun itu hanya angan-angan belaka. Setelah insiden itu pula, selain hubungan antara kedua anggota tim, tampak ada sedikit ambiguitas di antara mereka. Namun, reaksi Nightmare tidak besar. Di organisasi Tomb Spirit, jatuh cinta adalah hal yang langka bagi anggota tim. Lian Mo tidak memiliki sikap yang kuat terhadap masalah ini. Di satu sisi, Phantom Fox diselamatkan oleh Nightmare, dan ketiga orang itu sebelumnya menolak menyelamatkannya. Di sisi lain, Lian Mo takut pada mimpi buruk. Bab 318. Meski kisah Nightmare dan Phantom Fox merupakan plot klise tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang cantik, namun kisah ini sangat praktis. Sejak saat itu, bahkan sorot mata Phantom Fox saat menatap Nightmare pun dipenuhi dengan sedikit cinta. Terkadang cinta itu bahkan lebih nyata. Lambat laun, bahkan Nightmare yang selalu bersikap dingin terhadap lawan jenis pun perlahan berubah. Ternyata hanya dia saja yang tinggal di dalam hati Nightmare, namun kini ada tetangga baru, bernama Phantom Fox. Penyelamatan heroik terhadap seorang wanita cantik berujung pada lahirnya ikatan di antara keduanya. Namun seiring dengan itu terjadi pula pemutusan ikatan di antara mereka secara bertahap. Organisasi Tomb Spirit telah mampu beroperasi secara bebas di bawah pengawasan Departemen Keamanan Kota Pelabuhan untuk waktu yang lama. Selain kekuatan anggotanya yang besar, alasan yang lebih besar adalah bahwa tindakannya tidak meninggalkan jejak, dan bukti fisik dan manusia telah sepenuhnya dihilangkan. Yang paling kejam di antara mereka adalah Lian Tapir. Setelah Nightmare bergabung dengan organisasi Roh Makam, ia menemukan bahwa pria ini haus darah dan kejam. Setelah setiap operasi, ia akan memusnahkan semua makhluk hidup di tempat kejadian, mulai dari tentara dan orang dewasa hingga anak-anak, dan bahkan seekor anjing. Dia tidak akan meninggalkan seorang pun yang selamat. Tingkah laku Lian Mo membuat Nightmare sangat tidak senang dan bahkan menemui pertentangan, namun Lian Mo mengabaikannya setiap saat. Karena insiden ini, keduanya perlahan-lahan menjadi terasing, yang juga menjadi dasar bagi pelarian Nightmare di kemudian hari. Ikan Mas Sing, tunggu aku. Di markas organisasi Roh Makam, Nightmare kembali ke kamar dengan wajah muram. Dia membanting pintu dengan suara, bang, dan segera membukanya lagi. Phantom Fox bergegas masuk dan melihat Nightmare terbaring di tempat tidur dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Mengapa kamu di sini? Nightmare berkata ringan, menggerakkan tubuhnya dan memperlihatkan suatu posisi, dan Phantom Fox berbaring di atasnya tanpa keraguan sedikitpun. Omong kosong, karena kamu begitu murah hati, aku datang menemuimu. Huan Hu berkata sambil tersenyum. Jika seseorang tidak mengetahui identitasnya, orang akan mengira dia adalah gadis yang optimis dan ceria. Setidaknya begitulah cara dia bersikap di depan Nightmare. Lian Mo juga memikirkan tim, mengapa kamu begitu marah? Huan Hu menaruh tangannya di lengan Nightmare, namun dia menepisnya. Demi tim, haha, pas kamu ditangkap, kenapa dia nggak lakuin itu demi tim? Ah, udahlah, nggak usah dibahas lagi. Mimpi buruk tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, dan ketika dia memikirkan perilaku orang-orang itu, dia merasa jijik. Ini juga semakin jauh dari niat awal Nightmare. Hanya beberapa orang, apa masalahnya? Phantom Fox memasang ekspresi acuh tak acuh, lalu menggerakkan badannya dan menerkam langsung ke arah Nightmare. Mengapa menurutmu begitu? Mimpi buruk mendorongnya menjauh dengan ekspresi luar biasa, lalu wajah muram. Aku sangat lelah hari ini, kamu bisa keluar. Kata mimpi buruk dengan dingin. Kalau begitu aku akan menemanimu. Keluar. Nightmare tiba-tiba duduk, menunjuk ke arah pintu, dan menatap tajam ke arah Phantom Fox. Mengapa kamu begitu galak? Phantom Fox tidak menyangka bahwa hanya satu kalimat akan membuat Nightmare begitu marah. Dia mengusap matanya dengan ekspresi bersalah, meninggalkan ruangan dengan enggan, dan membanting pintu karena frustrasi. Huff, kau menganggap remeh kebaikanku, dasar bajingan singkap. Phantom Fox ragu-ragu sejenak, berteriak keras ke pintu, lalu pergi dengan marah. Setelah suara langkah kaki di koridor benar-benar menghilang, Nightmare perlahan berbaring di tempat tidur dan menghela napas panjang. Nightmare belum tahu bahwa nasibnya dengan Phantom Fox telah mencapai titik balik. Beberapa hari kemudian, organisasi Roh Makam menerima misi untuk membunuh seorang taipan bisnis di lingkungan kaya. Adapun sang majikan, dialah musuh bebuyutan pengusaha tersebut. Pada saat itu, para taipan bisnis ini sering menghadiri jamuan amal di permukaan, dan kemudian pergi ke berbagai tempat di Tiongkok untuk mempromosikan semangat amal.
Mereka tampak seperti orang-orang baik hati yang memahami kebenaran tujuan, tetapi sebenarnya mereka semua adalah vampir yang berkeliaran di sekitar. Pengusaha ini berutang uang kepada pekerja migran, dan jika ada yang berani mengeluh, ia akan membiarkan para preman mendidik mereka. Mimpi buruk bukanlah hal asing bagi para pebisnis yang tidak bermoral seperti itu. Membunuh orang jahat bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Teng, kau bertanggung jawab atas tembakan jarak jauh. Salamander, kau bertanggung jawab atas mobilitas. Nightmare Fox, bertindaklah bersamaku. Di luar villa, Lian Mo memberi perintah kepada semua orang menggunakan headset. Menerima. Lian Mo dan dua orang lainnya dengan cepat menggunakan taktik pembunuhan untuk menyelinap ke dalam villa. Menggunakan energi internal mereka, membunuh orang hampir mudah. Mimpi buruk memimpin dan berjalan cepat dan diam-diam menuju kantor pengusaha itu. Dia melambaikan tangannya, dan Lian Mo dan Huan Fox segera mengikutinya. Ledakan. Nightmare menendang pintu hingga terbuka, tetapi pemandangan di depannya mengejutkan semua orang. Selain pengusaha dan pengawalnya, ada lebih dari selusin orang berseragam militer yang tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Ledakan. 0,01 detik kemudian, Lian Mo mengangkat senapan di punggungnya dan menembakkannya ke kepala pedagang itu. Terdengar suara tembakan keras, dan laki-laki itu pun tewas. Semua orang tercengang. Tembak, lawan balik. Prajurit itu sadar kembali dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Ledakan. Adegan itu segera berubah menjadi pertempuran sengit. Nightmare dan Ravening Tapir menggunakan kekuatan batin mereka dan dengan cepat membunuh beberapa prajurit di dekatnya. Sebaliknya, Phantom Fox memegang pistol, dan api yang menyembur dari moncongnya dapat melahap nyawa satu orang setiap saat. Oh tidak, ada suara tembakan. Seorang letnan di luar mendengar suara tembakan di villa dan segera bergegas masuk bersama tentaranya. Mengikuti mereka, sejumlah besar pengawal mengepung villa tersebut. Sederet moncong senjata hitam diarahkan langsung ke pintu dan jendela. Di dalam villa, belasan orang yang ada di ruangan itu dengan cepat dibunuh oleh ketiga pria itu yang mengandalkan kekuatan internal mereka yang dahsyat. Tentara telah mengepung tempat ini, mari kita mundur cepat. Lian Mo segera berkata, dan pada saat yang sama memerintahkan Salamander untuk menjemput ketiga orang itu. Jalan-jalan di villa ini telah direncanakan oleh ketiga orang itu, dan sepanjang rute yang telah ditentukan, ketiga orang itu berlari menuju pintu keluar retret. Bu, ibu di mana? Saat mereka bertiga berbelok di sudut, mereka mendengar pintu di belakang dibuka. Seorang gadis berusia sekitar 6 atau 7 tahun keluar sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. Tampaknya dia terbangun karena suara gaduh di ruangan itu. Phantom Fox, hadapi dia. Lian Mo meliriknya, dan pada saat ini, suara langkah kaki semakin dekat, dan ketiganya harus mundur dengan cepat. Ya, Tuan. Setelah berkata demikian, si rubah hantu berbalik dan berlari ke arah gadis itu. Nightmare sudah lama merasa muak dengan perilaku Lian Mo. Dia menatapnya dengan tajam, lalu berbalik mengejar Phantom Fox tanpa mempedulikan penolakannya. Kakak, apakah kamu tahu di mana ibuku? Phantom Fox berjalan ke sisi gadis itu, menatap matanya yang besar dan polos tanpa rasa simpati, lalu mengangkat cambuk itu tinggi-tinggi. Wow! Tepat saat cambuk itu hendak mengenai gadis itu, lengan putihnya dicengkeram erat oleh sebuah tangan besar. Cambuk itu luput dari rambut gadis itu dan mengenai dinding di sampingnya. Ubinnya pecah berkeping-keping, bahkan blok semen di dalamnya retak. Kamu gila! Kamu gila! Mereka berdua berteriak satu sama lain pada saat yang sama. Bab 319. Jepret. Nightmare menepis Phantom Fox dengan kuat dan menamparnya dengan penuh semangat. Suara tamparan yang keras bergema di telinga Phantom Fox. Kamu gila, dia hanya anak-anak. Nightmare melotot ke arah Phantom Fox. Gadis kecil di sebelah mereka menatap kosong ke arah pasangan di depan mereka, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan masih tertawa. Dia sudah melihat kita. Saat dia dewasa, dia akan tahu cara membalas dendam. Sisi kiri wajah Huan Hu sedikit merah dan bengkak, dan tidak ada ekspresi terkejut di matanya. Sebaliknya, ada ketidakpedulian dan dingin di matanya. Menurutku kamu gila. Mimpi buruk berteriak, aku tidak menyangka kamu akan menjadi sama seperti Lian Mo. Haha, singkap, jika kamu tidak membunuhnya, apakah itu menunjukkan kebangsawananmu? Kita adalah organisasi tentara bayaran, mengapa kamu tidak bisa mengakui kenyataan ini? Huan Hu tampaknya gila. Biasanya dia bersikap lembut pada Nightmare, tapi sekarang, dia terus menggoyangkan tubuh Nightmare dan berteriak seperti orang gila.
Memang benar aku seorang tentara bayaran, tapi aku juga punya prinsip. Nightmare menggunakan kekuatan batinnya untuk melepaskan diri dari lengan Phantom Fox, lalu meraihnya dan menariknya keluar, sambil berteriak, para prajurit akan segera datang, cepatlah. Melihat Phantom Fox sudah berhenti mengeluarkan suara dan tidak lagi melawan, Nightmare mengira Phantom Fox sudah setuju, jadi dia mengendurkan kewaspadaannya dan menyeret tubuhnya keluar. Di sudut mulut Phantom Fox, senyum yang nyaris tak terlihat muncul. Wow! Memanfaatkan kewaspadaan Nightmare yang rileks, Phantom Fox tiba-tiba mengangkat lengannya yang tergantung, dan cambuk panjang terangkat, dan ekor cambuk itu menyerang gadis yang tak berdaya itu. Berhenti. Mimpi buruk segera menghentikannya dan mencoba merebut cambuk dari tangan Phantom Fox, tetapi kali ini dia terlambat selangkah. Cambuk panjang itu seperti ular emas yang menari dan jatuh di kepala gadis itu dalam sekejap mata. Melihat darah yang berceceran di dinding, hati Nightmare hancur. Tuan Lianmo, kami telah melenyapkan target, keluarlah segera. Huan Hu berkata dengan dingin ke headset, lalu meraih headset, berjalan ke sisi Nightmare, dan berkata dengan ringan, Xing Lu, jangan salahkan aku. Setelah kembali ke pangkalan, Nightmare mengunci diri di kamar dan tidak makan atau minum selama 3 hari. Meskipun Phantom Fox tahu alasan mengapa Nightmare menjadi seperti ini, dia tetap mengeraskan hatinya dan tidak ikut campur. Dia ingin Nightmare menghadapi kenyataan dan percaya bahwa selama dia diberi waktu, dia akan mengubah kebiasaannya. 3 hari kemudian, Nightmare akhirnya keluar dari ruangan dengan mata merah, seolah-olah dia sudah lama tidak tidur. Jenggot tumbuh di wajahnya yang tadinya putih, seolah-olah dia telah menua 10 tahun dalam sekejap. Saat dia keluar, Phantom Fox bergegas menghampirinya. Xing Qiao, kamu baik-baik saja. Huan Hu berkata dengan khawatir, tetapi Meng Yao berjalan melewatinya perlahan seperti zombie, tanpa henti. Di ruang konferensi, kelima anggota organisasi roh makam tengah mendiskusikan sesuatu. Lian mau berbicara dengan penuh minat, tetapi Nightmare tampak seperti berjalan sambil tidur, menatap kosong ke bawah. Huan Hu mengulurkan tangannya dan memegang tangan Nightmare yang gemetar. Jangan sentuh aku. Nightmare menepis tangan Phantom Fox, nadanya sedingin orang asing. Phantom Fox menatap kebencian di mata Nightmare dan hanya bisa menarik tangannya tanpa daya. Semuanya, misi kita kali ini adalah mendapatkan sepotong bahan dari laboratorium biologi di Gangcheng. Waktunya besok malam. Hadiahnya kali ini sangat besar, tetapi jangan anggap remeh. Perkataan Lian Mo membuat Nightmare tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Larut malam, di sudut jalan terpencil, dengan sedikit pejalan kaki di jalan, sebuah bilik telepon berdiri sendiri di sana. Angin dingin bersiul, menimbulkan suara "wosh" yang pelan. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di pintu masuk gang, melihat sekeliling, lalu cepat-cepat melangkah ke bilik telepon dan menekan nomor. Halo, apakah ini Departemen Keamanan Kota Hong Kong? Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Besok malam, organisasi roh makam akan menyerang laboratorium biologi di kota Hong Kong. Larut malam keesokan harinya, ketika 5 sosok menyelinap menuju laboratorium biologi di bawah kegelapan, mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka telah diketahui oleh Departemen Keamanan Kota Pelabuhan. Teng, kamu akan bertanggung jawab untuk menjaga tim dari belakang, dan yang lainnya ikuti aku. Lian Mo memberi instruksi kepada semua orang, lalu membunuh 2 penjaga di luar laboratorium dengan 1 pisau. Karena pengaturan saat sebelumnya, tempat itu sempit di luar dan longgar di dalam, dan kelima orang dari organisasi roh makam segera memasuki laboratorium. Semuanya, perhatikan dan bersiap untuk menutup jaring. Di sebuah gedung tinggi di kejauhan, seorang pria memegang teleskop dan berbicara melalui headset. Tuan, sepertinya ada yang aneh di sini. Mengapa tidak ada seorang pun di dalam? Dan sepertinya sistem keamanannya pun telah diretas. Salamander dengan mudah membuka sistem keamanan beberapa pintu, tetapi dengan waspada menemukan kelainan. Oh tidak, ada sesuatu yang salah di sini, semuanya cepat mundur. Lian Mo memandang sudut-sudut di sekelilingnya dan langit-langit di atasnya, dan terkejut saat mendapati semua probe berputar tanpa henti. Dia segera menemukan petunjuk. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, serpihan pelat baja berjatuhan dari beberapa jendela di sekitar, menutupnya rapat-rapat, hanya menyisakan sebuah pintu. Sialan, ada penyergapan. Lian Mo berteriak, mengeluarkan senapan dari punggungnya dan mengarahkannya ke pintu. Tiba-tiba, semua lampu di laboratorium padam, dan di dalam gelap. Terdengar suara langkah kaki yang intens. Itu adalah tim anggota SAT yang bersenjata lengkap.
Mereka semua mengenakan kacamata penglihatan malam dan memegang senapan berkekuatan tinggi di tangan mereka, dan mereka menembaki ruangan itu. Deng, deng, deng. Kedua belah pihak bertempur sampai mati. Meskipun tidak ada kacamata penglihatan malam, penglihatan para praktisi cukup untuk memungkinkan terjadinya penglihatan malam. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari kegelapan. Itu teriakan seorang Teng. Ledakan. Segera setelah itu, terdengar ledakan dan sebuah lubang besar terbentuk di dinding laboratorium. Di bangsal, Yesike diam-diam bertindak sebagai pendengar, mendengarkan dengan tenang mimpi buruk di ranjang, menceritakan tentang hal-hal di masa lalu. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa berita tentang organisasi roh makam yang menyerang laboratorium Gang Cheng sebenarnya diungkapkan oleh mimpi buruk kepada Departemen Keamanan Gang Cheng sebelumnya. Kau ingin benar-benar melepaskan diri dari organisasi roh makam, kan? Yesike bertanya dengan lembut. Benar sekali. Tengke adalah penembak jitu ulung. Dia bertanggung jawab untuk memahami situasi secara keseluruhan. Karena itu, untuk rencana ini, aku harus membunuhnya. Kata Nightmare ringan, sambil menunjuk kedua tombak ganda di sampingnya. Namun, cara membunuhku sangat rahasia. Baik Sat Kota Hong Kong maupun organisasi roh makam tidak tahu bahwa Tengke sebenarnya ditikam sampai mati olehku dari belakang dengan tombak. Apakah kamu melihat rubah hantu itu lagi sejak saat itu? Tidak, sampai sekarang. Bab 320. Setiap orang memiliki masa lalu yang tidak diketahui di belakangnya, termasuk Yesike dan Nightmare. Konfliknya dengan organisasi roh makam bermula dari penyimpangan nilai-nilai mereka. Mimpi buruk itu malang, tapi juga membawa keberuntungan. Setidaknya dia sudah pergi sekarang. Kerjasama antara Tianya dan Wu merupakan hal yang beragam. Misalnya, Ji Feng di Yanjing sangat marah hingga dia hampir meledak. Perwakilan Ji hanya berbicara dengan Wu Liang selama satu putaran, dan dia meminta perwakilan tersebut pulang. Ji Feng adalah pengurus keluarga Ji. Dia biasanya sombong dan angkuh, tetapi sekarang dia dikritik oleh semua orang di keluarga. Ji Tao juga tidak memperlakukannya dengan baik. Ji Feng menyalahkan segalanya dan memarahi Su Qingyu ribuan kali. Wu Zijian, yang senasib dengan Ji Feng, saat ini merasa lebih menderita daripada Ji Feng. Kota Hong Kong, kediaman keluarga Wu. Hai, keponakanku, mengapa akhir-akhir ini kamu terlihat sedih? Pada saat ini, pintu ruangan terbuka dan Wu Ke masuk dengan santai. Paman, kamu pasti tahu bahwa ayah telah bekerja sama dengan Tianya. Wu Zijian perlahan mengangkat kepalanya, menghisap cerutunya dalam-dalam, dengan kesedihan tak terhingga di matanya. Tentu saja, aku bisa mendengar suara makan malam di villa utama dari sini. Kenapa, keponakanku, tidak mau pergi dan melihatnya? Nada bicara Wu Ke tenang dan dia tidak tampak terlalu cemas, yang membuat Wu Zijian tiba-tiba panik. Bukankah Wu Ke berjanji akan membantunya mendapatkan posisi kepala keluarga? Apakah dia tidak lupa? Paman kedua, jika aku kehilangan kekuasaan, hidupmu juga tidak akan baik. Apakah menurutmu Wu Yu akan memperlakukanmu dengan baik? Wu Zijian berkata dengan kejam. Baiklah, kau benar. Wu Yu menjaga jarak dariku. Siapapun yang jeli dapat melihatnya. Namun, ayahmu sudah membuat keputusan. Bisakah keputusan itu diubah? Wu Ke berkata dengan acuh tak acuh. Wu Liang telah lama memimpin Wu. Dia selalu menepati janjinya dan memiliki kepribadian yang keras kepala. Terlebih lagi, pada makan malam hari ini, Wu Liang telah mengumumkan kepada wartawan media di Hong Kong bahwa ia ingin bekerja sama dengan Tianya. Jika dia menarik kembali kata-katanya sekarang, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajahnya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyaksikan Wu Yu menjadi kepala keluarga? Kemarahan Wu Zijian mencapai puncaknya dan dia berteriak. Tuan, jangan terlalu bersemangat. Aku tidak bilang aku tidak akan membantumu. Wu Ke berkata dengan tenang, lalu mengeluarkan dokumen dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Wu Zijian. Ambil uangnya dulu. Apa ini? Wu Zijian perlahan menenangkan diri dan melihat dokumen-dokumen itu. Perjanjian pengalihan saham. Gumam Wu Zijian. Isi dokumen itu secara kasar menyatakan bahwa selama Wu Zijian menjadi kepala keluarga, dia akan memberikan 5% saham kepada Wu Ke. Dia telah menyebutkan hal ini terakhir kali, dan Wu Zijian menyetujuinya. Paman, apa maksudmu? Wu Zijian bertanya dengan wajah muram. Haha, aku hanya ingin mengesahkan lamaran terakhirku, Tuan Muda. Aku berjanji kepadamu bahwa selama kamu menandatangani dokumen ini, aku akan membiarkanmu menjadi kepala keluarga lusa. Wu Ke tiba-tiba tertawa,
berjalan mendekat, menepuk bahu Wu Zijian dan menjelaskan. Kamu serius? Ketika Wu Zijian mendengar bahwa dia bisa menjadi kepala keluarga, dia tiba-tiba menjadi gembira, dan kesuraman di wajahnya menghilang. Jika ada kepalsuan, saham saya akan diberikan kepada Anda secara cuma-cuma. Wu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas. Setelah mengatakan ini, Wu Zijian tidak ragu lagi. Keserakahannya terhadap posisi kepala keluarga dan sakitnya kenyataan mengaburkan pikirannya. Dengan goresan penanya, 3 kata besar jatuh pada dokumen itu. Haha, Tuan Muda benar-benar cerdas. Wu menerima dokumen itu, tertawa keras, dan mengacungkan jempol. Baiklah, Paman kedua, bisakah kamu memberitahuku solusinya? Wu Zijian bertanya dengan cemas. Tentu saja, tapi ini rahasia yang ingin aku beritahu padamu diam-diam. Wu berjalan ke arah Wu Zijian, mendekatkan mulutnya ke telinganya dan berbisik lembut. Saat Wu Zijian mendengarkan, wajahnya tiba-tiba berubah dan tubuhnya melonjak seolah-olah dia tersengat listrik. Paman, apakah kamu gila? Kamu hanya ingin aku membunuh ayahku. Jangan berisik, bicaralah pelan-pelan. Apakah kamu ingin seluruh keluarga Wu mendengarnya? Wu berteriak keras, lalu meminta Wu Zijian untuk duduk. Tapi dia ayahku. Wu Zijian berkata dengan ragu-ragu, tampak sangat enggan. Seorang pria tanpa ukuran bukanlah seorang pria sejati, dan seorang pria tanpa kekejaman bukanlah seorang pria sejati. Tuan Muda, ini adalah satu-satunya cara bagi Anda untuk membalikkan keadaan saat ini. Wu berkata dengan suara rendah, sifatnya yang jahat dan ambisius terungkap sepenuhnya. Tapi, ini. Melihat keraguan-raguan Wu Zijian, Wu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Karena kamu tidak mau, kamu harus ditekan oleh Wu Yu selama sisa hidupmu. Aku rasa kamu tidak akan bisa tinggal lama di villa di timur ini. Paman, tunggu sebentar. Saya setuju. Akhirnya, pikiran Wu Zijian runtuh total karena tekanan dari banyak pihak. Dia berbaring tak berdaya di kursi bosnya, menatap Wu yang tersenyum sinis di depannya. Baiklah, kalau begitu, saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Muda tertua terlebih dahulu. Oh tidak, kepala keluarga Wu yang baru. Wu mengambil dokumen itu dan meninggalkan villa Wu Zijian dengan ekspresi sinis di wajahnya. Lusa, Bandara Kota Hong Kong. Nona Su, saya menerima pemberitahuan bahwa ada masalah dengan salah satu bisnis keluarga Wu di Yangcheng. Saya harus ke sana untuk memeriksanya dan akan kembali dalam beberapa hari. Wu Liang berbalik dan menatap Wu Yu lagi. Yuer, saat aku tidak ada, tolong jaga Nona Su untukku, tunjukkan keramah tamahanmu dan pastikan dia aman. Ya, ayah. Wu Yu menjawab. Tuan Wu, karena kerjasama antara kedua perusahaan telah terjalin, Anda tidak perlu khawatir, fokus saja pada penanganan masalah ini. Su Qingyu berkata dengan khawatir. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, dia mendapati bahwa meskipun Wu Liang agresif di meja perundingan, dia adalah seorang kakek tua yang baik hati secara pribadi dan tampak sangat ramah. Baiklah, aku pergi dulu. Saat berita tentang gerbang keberangkatan datang, Wu Liang berbalik dan melambaikan tangan kepada mereka berdua, lalu menaiki pesawat dengan beberapa pengawal di sampingnya. Setelah kembali ke Hill Hotel, Su Qingyu ketakutan mendengar suara keras begitu dia memasuki kamar. Haha, Qingyu, apakah kamu takut padaku? Pada saat ini, Anlan melompat keluar dari samping sambil membawa petasan pita di tangannya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Su Qingyu berseru kaget. Orang-orang di depannya semuanya adalah eksekutif senior Tianya Group. Di atas meja di tengah ada kue besar. Kami akhirnya berhasil dalam negosiasi, jadi tentu saja kami harus merayakannya. Anlan tertawa keras dan menunjuk ke meja di sampingnya. Ayo, buka sampanyenya dan rayakan. Semua orang merayakannya dalam waktu yang lama. Su Qingyu sangat lelah, tetapi dia menyingkirkan energi negatif yang telah terpendam dalam hatinya akhir-akhir ini. Ketika semua orang pergi, hari sudah larut malam. Dia pergi ke kamar mandi untuk mandi, lalu berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Ding ling ling. Pada saat ini, dering telepon seluler berdering di telinga Su Qingyu. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa Wu Yu yang menelepon. Bersambung.